Pernah nggak sih Anda pulang kerja ngerasa benar-benar capek, habis energi, terus tiba-tiba mikir, apa saya yang kurang tangguh ya? Apa emang saya yang bermasalah? Kalau pernah, perasaan itu valid banget. Dan yang pasti, Anda sama sekali nggak sendirian. Oke, mari kita mulai. Hari ini, mari kita bedah catatan ini. Sebuah analisis super menarik dari Dr. Hidayat Greenfield dari EUF Asia Pasifik yang bakal ngubah total cara kita ngelihat yang namanya stres di tempat kerja. Kita kan sering banget ya dengar mitos korporat yang kayak gini. Kalau Anda stres, berarti itu kelemahan Anda sendiri. Sesuatu yang katanya bisa gampang diselesaikan kalau Anda punya kebiasaan yang lebih baik, rajin ikut kelas yoga, atau tinggal telepon layanan konseling perusahaan. Kedengarannya gampang banget kan? Tapi pertanyaannya, apa benar begitu? Mari kita lihat lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Nah, masuk ke bagian pertama, memahami bahaya psikososial. Di sini sumber kita ngasih semacam reality check. Keselamatan psikologis itu bukan sekedar fasilitas tambahan dari kantor, tapi ini adalah hak asasi manusia yang mendasar, yang bahkan diakui di bawah Konvensi ILO nomor 155. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Dr. Greenfield memaparkan tesis yang sangat jelas bahwa meskipun gejala yang Anda rasain, kayak depresi, burnout, atau cemas, itu sifatnya individual, tapi akar penyebabnya justru bersifat sosial dan sistemik. Ibaratnya, ini bukan soal apa yang ada di dalam kepala Anda, tapi tentang apa yang ada di sekeliling Anda dan sistem yang mengatur kerja Anda. Perbedaan ini benar-benar kritis. Kita harus bisa membedakan antara sekedar ngobatin gejala dan benar-benar mengidentifikasi bahayanya. Mengobati depresi atau kecemasan itu penting, pastinya. Tapi kalau penyebab utamanya adalah beban kerja yang berantakan atau sikap manajer yang buruk, catatan ini menekankan banget perlunya pencegahan. Kita harus mengatasi bahaya sosial tersebut dari awal, jauh sebelum pekerjanya keburu hancur secara mental. Lanjut ke bagian kedua, pekerjaan rentan dan target. Di sini, kita mulai melihat bahaya spesifik yang sering banget luput dari perhatian. Struktur pekerjaan yang rentan ini secara otomatis nyiptain rasa nggak aman yang terus-terusan. Coba bayangin ada di posisi ini. Anda kerja berstatus siaga, atau pakai kontrak jangka pendek yang terus diperpanjang. Anda nggak tahu bulan depan gajinya berapa, atau minggu depan masih punya kerjaan apa enggak. Ketidakmampuan buat merencanakan masa depan ini benar-benar menguras tenaga. Bukan cuma bikin frustrasi, tapi secara harfiah sangat melemahkan fisik dan mental. Mari kita dengerin kutipan langsung dari Dr. Greenfield ini. Beliau bilang, pada akhirnya ini semua tentang rasa takut. Ini dalam banget ya. Kutipan ini bisa dibilang jadi jangkar emosional dari pembedahan materi kita hari ini. Karena ini nunjukin kalau rasa takut itu bukan sekedar efek samping yang nggak sengaja muncul. Seringkali rasa takut justru sengaja dijadikan inti dari praktik manajemen modern buat ngendaliin pekerja. Temuan dari sumber kita ini juga ngasih realitas yang cukup mengejutkan. Sistem upah berdasarkan target atau kuota itu faktanya nggak bikin pekerja jadi semangat, malah sebaliknya. Di sektor pertanian, sistem ini justru memaksa munculnya pekerja anak demi menuhin kuota yang nggak masuk akal. Di perhotelan, kuota beresin kamar bikin petugas kebersihan ngalamin cedera fisik yang parah. Dan di perkantoran, target yang nggak jelas malah ngancurin kepercayaan diri dan menumbuhkan nepotisme. Masuk ke bagian ketiga. Mari kita bahas tentang ilusi keselamatan berbasis perilaku. Ini adalah kritik tajam terhadap program-program korporat modern, dan ini dengan brilian mengilustrasikan akar masalahnya. Sistem keselamatan berbasis perilaku seringkali memperlakukan stres, seolah-olah itu adalah cacat gaya hidup pribadi. Solusinya, Anda disuruh nelpon helpdesk atau ikut konseling. Padahal pendekatan ini sepenuhnya nutupin fakta bahwa yang perlu diperbaiki itu sistemnya. Kita butuh solusi sistemik, kayak ngilangin beban kuota yang nggak masuk akal dan mengatasi manajemen yang bermasalah. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa, kita kan sering banget dengar istilah tempat kerja yang toksik. Kekinian banget kan istilahnya? Tapi hati-hati, menurut sumber kita, melabeli tempat kerja dengan sebutan toksik itu sebenarnya bahaya, karena bikin pekerja seolah jadi korban yang harus nyelamatin dirinya sendiri. Ini ngasih beban ke pekerja buat kabur, bukan ngajak mereka buat bersatu dan memperbaiki organisasi. Ujung-ujungnya, ini cuma ngurangin tanggung jawab legal si pemberi kerja aja. Ditambah lagi dengan yang satu ini. Proyek restrukturisasi perusahaan yang seakan nggak ada habisnya, keharusan multitasking tanpa deskripsi kerja yang jelas, dan budaya pengawasan yang berlebihan. Formula ini melahirkan apa yang disebut kecemasan pekerjaan atau job anxiety yang konstan. Situasi ini benar-benar mengasingkan, apalagi buat pekerja generasi muda yang sebenarnya cuma butuh satu hal, kejelasan peran mereka. Beranjak ke bagian keempat, kita bahas sesuatu yang sangat relevan dengan zaman sekarang, algoritma dan kecemasan pekerjaan. Buat teman-teman pekerja gig atau platform, disinilah letak stres terbesarnya. Bayangin, Anda kerja, tapi yang jadi bosnya adalah mesin. Algoritma ini nentuin peran Anda, nentuin target,
bahkan ngatur pendapatan Anda secara otomatis, tapi tanpa transparansi sama sekali. Kalau tarifnya tiba-tiba dipotong sepihak, atau targetnya mustahil dicapai, Anda mau protes ke siapa? Nggak ada manusia yang bisa dimintai pertanggungjawaban. Ini adalah sumber stres yang luar biasa berat. Oke, setelah ngebahas semua bahaya tadi, bagian kelima ini kita fokus ke jalan keluarnya. Solusi melalui aksi kolektif. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini membangun sebuah solusi yang nyata. Lewat serikat pekerja, ada langkah-langkah proaktif yang bisa diambil. Ingat, ini bukan berarti anti teknologi ya. Justru sebaliknya, pekerja bisa pakai kekuatan tawar-menawar kolektif buat menegosiasikan perubahan teknologi itu, memastikan ada pelatihan yang memadai, laju perubahannya wajar, dan pada akhirnya melindungi kesehatan mental pekerja sejak awal, bukan cuma pasrah nunggu rusaknya kejadian. Sebagai poin penutup dari argumen Dr. Greenfield, kebijakan yang sifatnya top-down atau sekedar deklarasi tertulis dari petinggi korporat itu pada dasarnya nggak akan ngaruh apa-apa kalau nggak ada keterlibatan langsung dari pekerja. Aksi kolektif dari para pekerja inilah yang sebenarnya punya kekuatan buat benar-benar ngilangin rasa isolasi, ngebangun kepercayaan diri bersama, dan menghancurkan budaya ketakutan tadi. Dan akhirnya, ini bawa kita ke satu pertanyaan buat direnungin bareng. Coba lihat lagi lingkungan kerja Anda sekarang. Apakah selama ini Anda yang mati-matian ngelola stres Anda sendiri? Atau jangan-jangan tempat kerja Anda lah yang sebenarnya jadi pabrik pembuat stres itu. Ini adalah shifting perspektif yang besar banget kan. Saya harap pembedahan catatan kita hari ini nggak cuma ngasih wawasan baru, tapi juga bikin Anda mulai mikirin solusi yang lebih sistemik. Terima kasih banyak udah ikut membedah materi ini bareng saya. Sampai jumpa.